Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan IJFX. Eh, apa kabar teman-teman? Ya, apa kabar YouTube? Oke, alhamdulillah ya. Kita masih diberikan kesehatan. Marketnya yang enggak sehat. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan coba mereview Bitcoin teman-teman. Ya, kita akan review Bitcoin. Ya, jadi kita review market Bitcoin. Ya. Apa yang terjadi kemarin? Karena tadi malam ada FOMC ya teman-teman. Jadi FOMC itu adalah semacam event yang dimana The Fed, ya The Fed itu adalah apa ya, suatu instansi di Amerika Serikat sana yang bertugas ya mengontrol atau mengatur lah kebijakan-kebijakan ekonomi ya, seperti menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga, dan kebijakan lainnya lah, inflasi lah dan sebagainya gitu. Jadi tadi malam seperti news, hasil news teman-teman ya, kita cek di Forex Factory. Teman-teman bisa menggunakan situs apapun, pokoknya yang berhubungan dengan fundamental seperti ini nih ada. Situs-situs gratis tuh ada investing, ada daily effects dan sebagainya ya. Nah, seperti kita lihat di kalender ya, kita lihat di mana tadi FOMC. Oke. Jadi uh, the Fed, the Fed ya, menaikkan suku bunga teman-teman. Ya. Dia menaikkan suku bunga dari yang 2,5 jadi 3,5. Ya, dia naik fund rate-nya teman-teman bisa lihat di sini fund rate itu tinggal baca di sini ya. Nah, jika actual greater than forecast itu good for currency, artinya kalau ini meningkat berarti USD itu naik. Ya, teman-teman bisa baca di sini informasinya tentang apa aja gitu lah. Oke. Okay? So, sebenarnya ya. Kalau mau saya bahas lebih detail sebenarnya kita bisa mengecek pada US dollar COT report ya. Seperti kita lihat di sini sebenarnya si US dollar ini semakin meningkat teman-teman, posisi long ya yang diambil oleh para hedge fund ya, non komersial ini ya, para hedge fund, para investor whatever. Jadi semakin meningkat teman-teman posisi longnya ya, banyak yang mengambil posisi buy atau pembelian US dollar. Itu yang mengakibatkan mungkin dolar akan semakin meningkat dan uh, komoditas seperti Bitcoin yang counter dolar itu akan menurun gitu. Ya, tapi apakah jangka panjang? Maybe yes, maybe no juga. Ya, saya tidak terlalu pandai bunda, tapi saya paham sedikit gitu. Oke, saya review aja langsung Bitcoin teman-teman. Kita lihat pada chart daily ya, chart daily Bitcoin ini masih turun teman-teman. Dia membreak support di sini kemarin, dia break lagi support di sini teman-teman, dia break lagi support di bawahnya. Jadi kalau kita lihat Bitcoin ini kerjanya apa teman-teman? Nyungsep, nyungsep. Ya kerjaannya Bitcoin ini dari kemarin nyungsep nyungsep aja dari kemarin, nggak kemana-mana ya. Dan tren masih turun teman-teman ya. Di sini ada lower high ya, lower high ya. Jadi kemarin itu kita punya high ya, high terakhir di sini yang lumayan tinggi ya. Dan di sini sudah ada lower high. Apa sih lower high itu teman-teman? Ya, saya jelaskan dikit ya biar teman-teman itu paham dikit. Mungkin selama ini belajar dulu teori tapi tidak paham maksudnya lower high. Lower high itu artinya adalah high yang lebih rendah. Lower high. Jadi high yang lebih rendah. Maksudnya itu. Ya. Lebih rendah dari mana? Dari sini teman-teman. Dari sini. Gitu. Gitu maksudnya lower high. Jadi lower high itu maksudnya adalah high yang lebih rendah dari high tertinggi sebelumnya. Ya. Jadi bukan yang tertinggi sampai ujung gini, enggak juga gitu. Ya, sesuai konteks lah. Sesuai konteks. Ya, jangan berlebihan juga gitu. So next, Bitcoin akan kemana? Insya Allah, menurut saya mungkin dia akan mengejar support di sini. Kalau nggak naik ya turun. Kalau naik kemana? Ya kita lihat nanti naik kemana dulu ya. Kalau sekarang ini masih turun teman-teman ya, sentimennya masih turun. Kemarin itu candlenya merah-merah ya, jadi mungkin hari ini naik dikit, besok merah-merah lagi mungkin. Maybe saya nggak tahu juga. Saya tidak suka memprediksi harga teman-teman, saya tidak suka ya. Kerjaan saya itu apa? Saya ngikuti arus saja teman-teman. Dia turun, saya ikuti turun, naik gitu. Saya nggak terlalu memprediksi harga. Gitu. Tapi saya follow the trend. Jika trend turun, saya fokus cari sell-sell aja. Gitu. Oke, Bitcoin seperti kita lihat di sini, seperti saya lihat kemarin ya, bahwa Bitcoin itu terakhir itu dia break support. Dia break support di sini teman-teman, dia turun. Dan dia pull back. Dan dia turun lagi. Apa yang dilakukan teman-teman? Dia break support lagi ya. Ya. Jadi di sini kita punya high, resisten terakhir di sini, dan kita punya high lagi di sini. Jadi ini adalah lower high. Ya, teman-teman, ada high yang lebih rendah. Ya.
Nah, ini lebih rendah daripada yang ini. Nah, ini namanya downtrend. Nah, bearish. Oke, teman-teman, saya minum juga. Ya, minum dulu. Ya, siang yang indah, teman-teman. Ya. Jadi, kalau ditanya apakah saya ada pandangan atau adakah setup sesuai sistem saya? Yes, ada. Yes, yes, ada. Yes, yes, ada. Oke, saya clear dulu. Oke, saya lihat pada time frame 1 jam. Ya, jadi untuk murid-murid NGFX, selamat, kalian cuat. Ya. Jadi seperti saya lihat bahwa harga ini sebenarnya tertahan di sini, teman-teman. Tertahan pada bearish flag. Dan dari bearish flag ini, teman-teman, kita memiliki ignore level, teman-teman. Ya. Jadi di sini ada ignore level, teman-teman. Ya, dan ignore level ini sempat bertemu dengan yang ini, teman-teman. Ketarik. Ya, sempat bertemu dengan yang ini. Penguncinya ya saya pakai angka aja 1 2 3, teman-teman. Ya, tetapi udah dites 1 kali, 2 kali gagal naik ya. Dia turun. Nah, jadi area ini adalah area decision point, teman-teman. Ya, jadi saya akan mencari sell di mana? Saya akan mencari sell di area sini. Ya, seperti kita lihat di sini juga, teman-teman, ternyata ada apa? Ada fake out. Ya, ada fake out. Di sini seakan-akan ada resistance. Dia naik lagi ngambil sell SL ya, ngambil SL para trader yang sell duluan di sini karena dia pas turun itu dia ditahan sama yang ini, teman-teman. Nah, ditahan dulu sama area demand. Ditahan, dia naik, cek. Barulah dia turun dan dia mengejar support. Oke, jadi kalau saya sebenarnya udah TP. Oke. Itu saja ya untuk Bitcoin. Ya masih turun menurut saya. Dan apakah ada setup? Yes, ada setup sesuai dengan sistem saya. Jangan diikuti seperti ini, teman-teman, tanpa teman-teman memahami teorinya ya. Takutnya nanti malah loss. Ya, karena teman-teman yang saya ajarkan atau murid-murid yang saya ajarkan itu mereka mengikuti hampir dari 5 bulan, 6 bulan untuk mengikuti perkuliahan atau course mentoring saya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman YouTube, gunakan ini hanya sebagai referensi dan menambah ilmu aja. Tetapi jangan asal pakai sistem atau teknik orang tanpa teman-teman uji coba dan belajar benar-benar ya dengan teori yang benar. Takutnya apa? Asal coba-coba teman-teman malah loss. Nanti saya merasa bersalah padahal sebenarnya ini sistem ya teorinya tuh panjang gitu. Oke. Jadi itu saja ya. Kalau dari saya ya BTC terjadi fake out kemarin FOMC. Dia memberikan bull trap, dia mengecoh banyak sekali trader. Dia naik, dia turun. Nah, inilah yang kita sebut sebagai the magic ya, the magic of Mr. Market. Ya. Jadi trader itu harus tahu yang namanya Mr. Market. Mr. Market itu adalah pesulap. Ya, dia punya berbagai macam trik. Ya, dia bisa menggunakan trik abrakadabra turun-turun. Nah, gitu lah. Oke, jadi sebagai retail kita harus kuasai yang namanya the magic. Kita harus memahami bagaimana cara trik the market itu. Ya, bagaimana market itu memberikan peluang dan mengecoh. Nah, oke itu saja ya. Itu saja. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di review selanjutnya. Mungkin saya akan mereview Ethereum. Oke. Thank you so much. Bye-bye. Selamat siang. Jangan lupa makan siang. Oke. Sukses selalu. Salam waras.